Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Saya, Roasi, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Kupu 2, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Saya masih berusaha menuntaskan materi sesuai dengan target tanpa memperhatikan minat, bakat, kebutuhan, dan profil siswa. Selain itu, siswa harus memenuhi KKM dan saya jarang mengadakan refleksi pembelajaran. Saya masih menganggap siswa adalah objek belajar, bukanlah subjek belajar, tanpa memperhatikan minat siswa. Saya juga masih mementingkan hasil akhir tanpa melihat proses belajar siswa, sehingga muncul pendapat bahwa yang nilainya bagus dikatakan pandai dan belum memotivasi siswa yang bernilai rendah. Kurangnya kedekatan emosional bersama siswa, pembelajaran masih terasa kaku dan kurang bersahabat. Dalam pengkondisian keras, saya masih menggunakan ancaman, hukuman agar siswa lebih disiplin, tertib, dan bertanggung jawab. Penanaman nilai dan karakter pun masih kurang maksimal. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, berpihak kepada siswa, pendidikan memerdekakan, sistem Among, kodrat anak adalah bermain, bukan tabula rasa, pendidikan budi pekerti, pendidikan kodrat alam, dan kodrat zaman. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak kepada siswa, saya semakin menyadari bahwa setiap siswa adalah pribadi yang unik. Setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semestinya, dalam memberikan pembelajaran, saya memperhatikan minat, bakat, potensi, kebutuhan, serta profil siswa. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa, diantaranya dengan memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat, bebas membangun sendiri pengetahuannya, serta memberi kebebasan untuk memahami pembelajaran sesuai dengan caranya. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan siswa mengandung unsur memerdekakan siswa, yakni mengatur dirinya untuk berkembang menurut kodratnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga akan membuat pembelajaran terasa menyenangkan dengan berbagai metode variatif dan inovatif. Dalam pelaksanaannya, saya memberikan ruang yang luas, mendorong siswa untuk mengeksplorasi kemampuan dan potensinya untuk berkreasi dan berinovasi, serta menerapkan keterampilan yang dimiliki dalam berbagai situasi. Pendidikan sistem Among. Sebagai pendidik, saya tidak dapat memaksakan kehendak kepada siswa. Oleh sebab itu, saya berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memperhatikan kodrat anak, salah satunya dengan bermain sambil belajar dan menjadi sahabat siswa. Perilaku saya sebagai guru tentu dijadikan role model yang akan selalu digugu dan ditiru dalam penanaman karakter dan budi pekerti. Saya harus dapat menjalankan peran pendidik ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Kodrat alamiah anak adalah bermain. Pembelajaran yang seharusnya saya lakukan untuk menyesuaikan kodrat alamnya siswa, saya menyelipkan permainan dalam pembelajaran sehingga anak merasa bersemangat, antusias dan senang belajar, serta tidak terbebani dengan materi yang harus diselesaikan. Permainan edukatif, simulasi, atau permainan tradisional dapat menjadi alternatif belajar sambil bermain. Pendidikan budi pekerti dan bukan tabula rasa. Saya semakin menyadari bahwa siswa bukanlah kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan saya. Siswa lahir dengan kekuatan kodrat yang samar-samar dan tujuan pendidikan adalah menuntun agar dapat memperbaiki laku menjadi manusia seutuhnya. Sebagai pendidik,
Saya harus dapat pula menyemai benih-benih kebudayaan agar siswa dapat menjadi berkarakter, berbudi, dan berakhlak mulia. Pendidikan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dalam menggunakan sumber pembelajaran, saya menggunakan bahan yang berasal dari lingkungan sekitar siswa. Dengan demikian, siswa akan mudah mendapatkan pengalaman belajar karena sumber belajarnya berasal dari pengalaman hidup siswa. Selain itu, pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kodrat zaman, yaitu dengan pola pikir abad 21. Saya mengemas pembelajaran agar siswa diharapkan mempunyai 4 keterampilan, yakni berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjadi teladan yang baik dalam bersikap, bertutur, bertindak, maupun berperilaku. Melakukan pembiasaan, pendidikan berkarakter berkelanjutan. Melakukan pendekatan emosional untuk mengenal karakter, minat, bakat, serta profil siswa. Memfasilitasi siswa agar potensi siswa dapat berkembang maksimal. Mendesain pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan tentu saja, memberi bimbingan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Sahabat pendidik, mari terus bergerak dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.